Halo Sobat Belajar, selamat memulai pembelajaran di kelas 6. Pada kali ini, kita akan memulai beberapa mata pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, PJOK, dan SBDP yang terangkum dalam tema Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema Tumbuhan Sahabatku. Simaklah materi pembelajaran di buku ini dengan baik untuk memahami materi yang disampaikan. Perhatikan pula video pembelajaran yang ditampilkan untuk memudahkan kalian dalam memahaminya. Sobat belajar, marilah kita mulai dengan pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pada tumbuhan terdapat dua jenis perkembangbiakan yaitu vegetatif dan generatif. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi dengan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif, antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Halo Sobat kelas 6 SD, tetap semangat belajar ya. Kita akan belajar materi Bahasa Indonesia tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pendukung. Pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Sementara itu, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama digunakan untuk membangun atau merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama juga ditopang oleh kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama dalam tiap paragraf. Sobat belajar setia, kali ini kita akan memulai pelajaran IPS, materi yang kita bahas tentang negara-negara ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Pelopor pendiri ASEAN adalah 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Tokoh pendiri ASEAN yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Untuk mata pelajaran PPKN, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara kita. Karena itulah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Arti dan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan. Contoh sikap yang mencerminkan sila pertama, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut, dan lain-lain. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini dapat diartikan kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua, yaitu membela kebenaran dan keadilan, tidak membeda-bedakan manusia, dan lain-lain.
3. Sila Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bahasa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros. Untuk materi seni budaya dan prakarya, kita akan membahas seni patung. Seni patung merupakan bentuk seni tiga dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika, keindahan. Patung digolongkan sebagai seni tiga dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, volume, serta dapat dinikmati dari segala arah. Secara umum, fungsi seni patung berdasarkan pembuatannya diuraikan sebagai berikut. 1. Patung religi, untuk sarana beribadah dan bermakna religius. 2. Patung monumen, untuk peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. 3. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi, untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. 5. Patung seni, untuk dinikmati keindahan bentuknya. 6. Patung kerajinan sebagai mata pencaharian para pengrajin. Untuk membuat sebuah patung diperlukan teknik khusus. Teknik pembuatan patung ada 5, yaitu 1. Membentuk, 2. Merakit, 3. Memahat, 4. Membutsir, dan 5. Mencetak. Sobat belajar, demikian intisari materi pembelajaran tematik kelas 6 tema 1 subtema 1. Selamat belajar, terima kasih.